warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Tiana Setiawati dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang melakukan pemasaran produk. Yang pertama yaitu memahami ilmu dan teknik menjual. Yang pertama ada seni menjual. Ilmu menjual adalah suatu cara untuk melayani para pembeli agar mereka membeli barang-barang yang kita tawarkan. Adapun manfaat dari ilmu menjual yaitu memperlancar tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. Adapun objek ilmu menjual. Yang pertama ada diri penjual, yang kedua ada barang yang akan dijual, yang ketiga ada keadaan pembeli atau pelanggan. Yang kedua adalah teknik menjual. Teknik menjual merupakan cara-cara yang dilakukan penjual dalam meraih konsumen. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh seorang wirausaha berdasarkan 5 konsep A, I, D, A, S. Yang pertama, perhatian atau attention. Yang kedua, minat atau interest. Yang ketiga adalah keinginan atau desire. Yang keempat adalah tindakan atau action. Yang kelima adalah kepuasan atau satisfaction. Nah, yang kedua, menetapkan harga jual. Tujuannya menetapkan harga jual di sini yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penetapan harga jual. Yang pertama, biaya promosi. Yang kedua, daya beli konsumen. Yang ketiga, laba yang diinginkan. Yang keempat, ada pesaing. Yang kelima, jenis barang yang ditawarkan. Nah, yang kedua ada cara menetapkan harga jual. Terbagi atas 4 metode. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu ada skimming pricing, penetration pricing, terus price tag pricing. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Yang pertama ada cost plus pricing, yaitu dengan harga jual sama dengan biaya total ditambah margin. Yang kedua ada mark pricing, yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Yang ketiga itu metode penelitian harga berbasis laba. Yang keempat, metode penetapan harga berbasis persaingan. Nah, yang C, yang ketiga yaitu menganalisis kepuasan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas produksi. Yang kedua, kualitas pelayanan atau jasa. Yang ketiga ada harga. Yang keempat, emosional. Yang kelima ada kemudahan. Nah, yang kedua, metode melakukan kepuasan konsumen. Itu ada sistem keluhan dan saran. Terus ada survei kepuasan pelanggan, ada ghost shopping, ada lost customer analysis. Nah, yang keempat yaitu melakukan negosiasi. Yang pertama, strategi negosiasi, strategi menang-menang atau win-win strategi. Nah, yang kedua ada strategi menang kalah atau win-loss strategi. Yang ketiga ada strategi kalah-kalah atau loss-loss strategi. Yang kedua ada teknik negosiasi. Yang pertama kita lakukan yaitu meminta lebih dari yang diharapkan.
Yang kedua, di awal negosiasi jangan dulu berkata ya. Yang kedua, melakukan clicks terhadap proposal. Yang keempat, penjual bersikap seolah-olah tidak membutuhkan. Yang kelima yaitu kata-kata permintaan yang bijaksana. Nah, bagian yang kelima yaitu saluran dan jaringan distribusi. Yang pertama, tujuan distribusi itu adalah produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual. Nah, yang kedua, di barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen. Nah, yang kedua ada sistem distribusi. Sistem distribusi ini yang pertama ada sistem distribusi langsung, yaitu produsen dengan konsumen. Yang kedua ada sistem distribusi semi langsung. Yang ketiga ada sistem distribusi tidak langsung. Adapun saluran distribusi, yang pertama pedagang, yang kedua perantara khusus. Nah, adapun macam-macam distribusi. Yang pertama produsen atau produsen ke konsumen. Yang kedua produsen pengecer konsumen. Yang ketiga produsen pedagang besar atau pengecer konsumen. Yang keempat produsen agen pengecer dan konsumen. Yang kelima produsen agen pedagang besar pengecer dan konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.